Selamat siang pemirsa Paga TV, pancen ape nggak komen. Saya masih berada di RW 5 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat ini saya bersama Bapak Ageng, beliau Ketua RW 5, dan di sini termasuk Gelintung Water Street, Kampung Tangguh, dan ada salah satu keunggulannya yaitu hidroponik dengan sistem solar cell. Bisa diceritakan Pak Ageng? Oke, terima kasih ya. Tadi sudah kita ceritakan panjang lebar bahwa kita adalah urban farming, pertanian perkotaan, di mana kita harus melakukan kegiatan pertanian dan perikanan dengan lahan yang tidak ada atau lahan sempit. Jadi salah satunya adalah hidroponik yang kita lakukan. Ini masih awal ya. Jadi hidroponik kita lakukan dengan di pinggir jalan atau di depan rumah-rumah. Jadi itu yang kita buat untuk masyarakat, untuk edukasi juga. Jadi kebetulan kita juga melakukan pelistrikannya itu dengan solar cell. Jadi tidak menggunakan listrik PLN, yang jelas ramah lingkungan, juga menghemat. Dan ke depan nanti ada yang namanya kincir air. Kincir air horizontal. Jadi bukan kincir air seperti di Belanda, tapi horizontal di dalam air. Bisa muter menggunakan listrik, nanti itu yang akan melakukan perjalanan air. Karena hidroponik itu air harus mengalir. Bisa ditunjukkan prosedur untuk hidroponik ini mulai dari tanam sampai bagaimana prosesnya solar cell ini, Pak? Nah, jadi seperti ini contoh ini ya. Contohnya hidroponik ini hidroponik vertikal atau tower, istilahnya seperti itu. Yang awalnya kita buat seperti ini kita buat dari paralon. Di sini instalasinya air ditarik, masuk di sini, keluar lagi, masuk lagi ke bak. Nah, itu kita perlu listrik. Nah, pada saat belum ada solar cell kita pakai listrik PLN. Nah, sekarang kita gunakan solar cell. Nah, itu mulai, kalau tanamannya seperti ini dibibit dulu di tempat lain, baru setelah tumbuh kira-kira 5 cm kita taruh di hidroponik ini. Nah, itu. Jadi ini kira-kira tahan berapa lama, Pak? Kalau menurut ini ya insya Allah tahunan ini ya, bisa 5 tahun masih bisa, selama tidak pecah kan seperti itu. Kalau hanya kena sinar dan hujan aja itu memang sudah diproses seperti itu. Tadi itu. Proses pembuatannya ini harganya terjangkau atau gimana, Pak? Alhamdulillah terjangkau. Kalau ininya saja ya, seperti ini saja, ini paling habisnya sekitar 800, 1 juta sampai 800 lah. Kalau solar cell-nya yang ada macam-macam, ada yang 1 juta, ada yang 600. Paling enggak 2 juta lah, 2 juta sudah bisa. Dan solar cell ini untuk tiga hidroponik bisa. Karena dia mengeluarkan wattnya itu 100 watt. Sedangkan hidroponik ini hanya 30 watt. Jadi kan bisa 3 lah, anggap aja, tidak usah 4 lah itu. Jadi kalau yang studi banding ke sini, yang wisatawan ke sini pengen mencontoh kan bisa? Iya, bisa. Jadi kita akan jelaskan tentang hidroponik, edukasinya hidroponik ataupun yang lainnya. Kita sudah siap. Juga padi ya. Baru berapa bulan? Ini masih baru ini percobaan kita buat, ini masih sekitar 1 minggu ini, masih 1 minggu. Jadi ini pun juga melalui hidroponik sama. Bagaimana nanti, apakah bisa seperti pari yang ada di sawah gitu atau bagaimana, kita masih belum tahu. Cuma percobaan secara teori bisa, secara teori kan seperti itu. Okay. Berarti memang keunggulan hidroponik itu salah satunya kan di lahan sempit ya, Pak? Betul, hidroponik itu kalau bisa di lahan sempit, di pinggir-pinggir pagar. Makanya sangat cocok untuk urban farming sebenarnya. Benar, urban farming itu menggunakan lahan sempit, cuma harus tidak pakai pot, pakai bahan-bahan bekas, tapi kita secara modern bisa teknologi bisa digunakan seperti ini, solar cell. Ada tanggapan atau harapan ke depan, Pak, terkait hidroponik ataupun urban farming sehingga wisatawan akan semakin tertarik datang ke sini? Betul, yang jelas kita ciptakan ketahanan pangan, bahwa di wilayah kita adalah kampung di tengah kota, ada pertanian dan perikanannya. Itu harapan ke depan seperti itu. Terima kasih pemirsa Paga TV, demikianlah wawancara saya dengan Pak Ageng. Paga TV, pancen api nggak komen.